Kemcik di Kemang. Ini success story-nya Om Bob nih. Ya Om, bisa dibilang gitu ya? Kemcik itu success story-nya Bob Sadino. Ya, orang luar bilang gitulah ya. Saya nggak kenal dan saya tidak tahu sukses itu apa sebetulnya. Loh, bukannya orang usaha tuh harus ujungnya sukses? Buat saya, apapun kata orang bagi saya hanya sebuah akibat saja. Hanya sebuah akibat. Meaning, maksudnya apa tuh? Ya meaning saya dulu jual telur gitu ya. Orang bilang saya sukses. Sekarang Ya punya... karena akibat jual telur saya jadi begini gitu loh. Tapi saya tidak pernah mengejar sukses. Oke. Saya juga nggak tahu sukses itu apa dan batasnya bagaimana. Cara mendefinisikan sukses itu apa sendiri, saya nggak tahu. Orang bilang saya sukses, fine, saya terima gitu. Bukannya memang yang dikejar sukses ketika berusaha? Saya nggak mengejar apa-apa, Vito. Oke. Saya- Apa dong yang kenapa kemudian berusaha? Saya melangkah dan melangkah dan melangkah, itu yang saya lakukan. Nggak ada yang saya kejar gitu. Yang ada saya melangkah dan melangkah lagi dan melangkah lagi. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau saya gagal? Bagaimana kalau saya kemudian nanti salah dalam melangkah, dalam mengambil keputusan? Ada tipsnya nggak dari seorang Bob Sadino? Ada. Di dalam kehidupan sehari-hari, berhasil dan gagal itu adalah satu keping mata uang. Kalau mau gagal? Anda mencari keberhasilan, Oke, kalau pasti mau berhasil gagal. harus gagal dulu. Harus gagal dulu. Dan tidak ada orang gagal terus, nggak ada. Sama juga dengan orang berhasil terus juga nggak ada. Jadi ada keberhasilan, ada kegagalan. Itu dua itu dia saling bergandengan tangan dan jalan. Dan itu tidak bisa dihindari. Oh, nggak bisa dicegah dan juga tidak dibayangkan kegagalan macam apa, sukses yang bagaimana. Bisa dihubungkan nggak antara sukses dan kegagalan itu kemudian? Ya bagi saya kalau itu ditanya bahwa sukses itu hanya sebuah titik kecil sekali di atas gunung kegagalan. Puncak. Puncaknya di puncaknya. Jadi kalau Anda mau mencapai itu ya silakan Anda mendaki bukit atau gunung kegagalan tadi. Dan kadang-kadang kegagalan itu tidak terbayangkan betapa pahitnya, sakitnya. Tidak ada malam kalau nggak ada siang. Anda tidak akan menghargai kesehatan Anda sebelum Anda sakit. Ya. Kenapa nggak Anda bayangkan saja kesakitan itu supaya Anda bisa menikmati ketika Anda tidak sakit. Ini yang kadang-kadang orang take it for granted, namanya hanya mengabaikan bahwa sebuah kesehatan itu adalah sebetulnya nilainya tinggi sekali. Ketika Anda sakit itu baru terasa. Nah, begitu juga dalam usaha, ya Anda tidak akan mengapresiasi keberhasilan ketika Anda belum gagal. Gitu. Nah sekarang begini Om, Kemcik adalah sukses story Bob Sadino, tapi cuma satu. Kalau berhasil kan dia bikin jaringan supermarket gitu, jaringan retail yang bisa belasan, puluhan. Kemcik kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-10 tidak akan memanjangkan celana saya yang pendek ini. Tapi untung juga nambah dong kalau misalnya usahanya lebih banyak gitu. Siapa bilang saya cari untung? Saya dagang cari rugi kok. Jadi nggak logis, nggak logis. Tidak ada orang yang berdagang mencari kerugian, nggak ada. Ya, Anda mengatakan nggak logis. Sekarang saya cuma tanya, orang yang jadi cari untung tuh dagang cari untung terus nggak? Nggak sih. Tadi saya bilang saya cari rugi terus nggak? Kalau usaha nggak juga. Ya jadi logis dong berarti dong. Ya nggak logis menurut Anda tadi dengan apa yang saya terangkan kepada Anda jadi logis kan? Orang dagang cari untung nggak untung terus, orang dagang cari rugi juga nggak rugi terus. Jadi ketemu logikanya sudah gitu. Cuman ini bukan logika, ini masalah kebiasaan kita dari kecil diajarkan oleh entah orang tua kita atau lingkungan kita, kamu dagang cari untung. Disambung di sekolah pun begitu diajarkan, kamu dagang cari untung. Tidak ada sekolah mengajarkan kamu dagang cari untung, nggak ada. Tapi kan ini kenyataannya sangat sederhana sekali. Dengan kita bertanya orang dagang cari untung terus enggak? Gitu. Kan? Ini bagian sayur mayur nih.
di Kemcik ini terkenal kangkung satu ikat Rp1.000 ya, Obed? 10.000. Rp10.000. Ada nggak situ kangkung? Mana ya kangkungnya? Udah habis lah sepertinya. Rp10.000 kangkungnya habis lagi nih. Biasanya di sini tempatnya. Bagaimana itu caranya? Itu branding ya? Kangkung dijual seharga 10.000 dan ada yang beli. Saya kira bukan branding. Saya kira ini adalah, saya juga tidak membuat yang namanya price struktur Harga. ya. Karena saya ambil harga dari langit aja gitu. 10.000 aja sekilanya. Ya kan saya orang bebas gitu loh. Kenapa saya harus membuat struktur harga? Tapi toh sekarang saya bisa terangkan kenapa kangkung saya yang dijual 10.000 di sini, yang di pasar 400 perak cuman, kok di sini laku gitu. Dan bahkan hari gini udah habis. Apa alasannya? Saya kira bukan masalah alasan. Karena orang yang belajar ekonomi di Indonesia, saya yakin sekali mereka membuat struktur harga itu dari barang-barang yang konkret. Umpamanya beli paculnya sekian, beli pupuknya sekian, tenaganya sekian, dan itu dihitung semuanya akhirnya menjadi, oh ini dia harga pengeluarannya, harga pokoknya segini. Ada satu faktor yang tidak pernah diikut sertakan di dalam membuat struktur harga. Apa itu? Saya cerita dulu ya, kangkung saya yang 10.000 menjadi sangat enak kata orang-orang yang beli kangkung saya. Saya kira kangkung saya dan kangkung di pasar tidak ada bedanya. Tapi kenapa dikatakan lebih enak? Karena ketika dia menyuap, dia akan mengatakan 10.000. 10.000. 10.000. Yang ingin saya terangkan pada Anda, semua faktor dihitung kecuali faktor psikologis yang tidak dihitung. Faktor psikologis. Nah, itulah yang punya nilai tinggi. Faktor gengsi seorang, gua beli kangkung di Kemcik kok. Harganya 10.000. Lo beli kangkung di mana di pasar? Ya, cuma 400 perak. Kangkungnya itu juga, rasanya begitu-begitu juga. Tapi karena gengsi dia, harga diri dia mengatakan, saya dong beli kangkung 10.000. Jadi menyebabkan kangkung itu jadi nikmat sekali. Sekarang pertanyaannya, kalau saya mau jadi seorang Bob Sadino besok, apa yang harus saya lakukan?